Kita sebetulnya tidak pernah punya niatan untuk buat pondok karena saya nggak pernah mondok ya. Belajarnya saya sih belajar seadanya. Ini langsung masuk ke depan pintu gerbang gitu? Ya, ini gerbang pondok. Ini asrama pondok. Dipanggilnya gedung A, B, C, sampai ada F. Berapa gedung berarti itu? Jadi seluruh santri kumpul di sini, Bu? Enggak, kita bagi dua. Ini yang anak yang lumayan besar-besar lah kelasnya. Nah, ini namanya Masjid Toha. Terinspirasi dari ada satu masjid di kota Sewun yang ada di Hadramut, Yaman. Habib, ini Pondok Pesantren Sunsal cabang yang kedua ya, Bu? Iya, jadi ini adalah Pondok Pesantren Sunsal yang memang dibangun dari nol oleh Sunsal. Untuk pondok di sini memang untuk yang laki dikhususkan untuk tahfidz. Kalau ini kita lihat, itu ada dua gedung. Ini semuanya untuk santri, kelas dan asrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah sampai di Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah, di mana pondok pesantren ini diasuh langsung oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Tapi saya masih penasaran seperti apa kondisi dari pondok pesantren ini dan penasaran juga kayak apa sih sistem pendidikan di sini. Tapi sebelum itu kita langsung aja ketemu dengan pengasuh pondoknya, Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Yuk ikut saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Habib. Ahlan wa sahlan, marhaban. Barakallah. Alhamdulillah Habib. Ini Anda bisa sampai di Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah. Ahlan wa sahlan, marhaban. Sebelumnya juga Anda minta maaf Habib, udah mengganggu kesibukan antum, bisa meluangkan waktu buat bersilaturahmi. Nggak ada sibuk untuk tamu. Jadi satu ibadah kepada Allah, satu bentuk ibadah kepada Allah menghormati tamu. Nggak ada sibuk untuk tamu. Apa bisa kita bantu? Alhamdulillah. Habib, ini Anda mau nanya-nanya sedikit Habib. Di tengah kesibukan menjadi Ketua Umum Robitoh Alawiyah sekaligus pengasuh dari Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah. Gimana sih Habib kesibukan hingga bisa menghandle ini semua? Ketika kita sudah menikmati maka tidak akan terasa sibuk. Tapi kalau dengan berat hati, sekecil apapun akan menjadi berat dan itu akan menjadi sibuk. Kita nikmati aja lah. Kita nikmati. Yang penting kita bisa atur. Kita atur kapan waktu kita menjaga rutinitas, kapan waktu kita untuk mengurusi Rabitaul Alawiyah. Mudah-mudahan insyaallah dengan pertolongan Allah akan Allah lancarkan semuanya. Habib, ini hari ini aktivitasnya apa aja Habib? Karena menjelang setelah haul ya, maka semua aktivitas untuk sementara saya berhentikan untuk sementara sampai seminggu. Tapi biasanya sih setiap hari penuh aktivitas ya. Setiap hari di rumah Habib Ja'far itu ada pembacaan Ihya Madras jam 6 pagi sampai jam setengah 8. Kemudian setiap malam Jum'ah di tempat Habib Ja'far, tempat yang sama, ada burda setelah sholat maghrib. Sore biasanya anak-anak membaca hadis sebelum maghrib. Kemudian selepas isya kita sholat isya di Masjid At-Taubah diadakan hadrah. Ada hadrah Ali bin Abdullah, ada hadrah Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kemudian hari Jumat sore ini acara untuk rutinan umum ya, maulid di rumah Habib Ja'far sampai maghrib, sholat berjamaah, kemudian menuju ke Masjid Jami', pelajaran pengajian umum sampai isya. Kemudian hari Ahad subuh itu ada pengajian di Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah di Masjid Toha, mulai setelah sholat subuh sampai jam 6. Jadi setelah sholat subuh mulai di sini Habib? Iya, sampai jam 6. Insya Allah yang hadir penuh juga.
Dan ada juga rutinitas ada di Turbah Habib Alwi, makam Habib Alwi, itu Hadrah Basaudan setiap Selasa sore. Nah, setiap Selasa sore sampai maghrib kita sholat berjamaah ada di Masjid Segaf, samping makam Habib Alwi, situ ada masjid. Kemudian setiap Rabu pagi jam 6 sampai jam 8 ada madros, pembahasan kitab. Ya, kita baca di situ ada hikam, ada juga fikih, dan ada juga kalam salaf. Ada di sana. Ada juga aktivitas ya, ada di Surabaya, ada di Malang, ada di Gondang Legi, ada di Lawang, ada di Sidoarjo, ada di Kraksan, Probolinggo, ada di Besuki, ada di Bondowoso, ada. Itu aktivitas per bulan satu kali, Ada di Madura juga, ya. Ada di Madura juga. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini, ketika kita ada urusan yang mendesak, acara itu tidak diliburkan. Tapi anak-anak kita sudah, alhamdulillah sudah mereka bisa menggantikan. Ada juga acara setiap malam 11. Setiap malam 11 bulan Hijriah ya, itu diadakan setelah maghrib manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, setelah Isya Ihda Asyariyah, acara untuk mengenang istri Rasulullah yang tercinta, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Habib, ini tadi nyinggung tentang kegiatan subuh di Pondok Pesantren Sunia Salafiyah atau lebih dikenal dengan Sunsal. Habib, ini pondok pesantren ini dimulai dari tahun berapa, Habib? Wallah, tahun berapa ya? Jadi kita sebetulnya tidak pernah punya niatan untuk buat pondok karena saya nggak pernah mondok ya. Nggak ada niatan untuk mondok, dan memang belajarnya saya sih belajar seadanya. Nggak ada juga untuk buat madrasah. SMA itu saya cuma setengah tahun aja ya, 6 bulan aja. Kemudian saya keluar, tapi alhamdulillah Allah takdirkan sampai ini terjadi semuanya, sampai adanya pondok, adanya madrasah, adanya SMP, ada SMU, ada sekarang kuliah sudah kita buka ada di sini. Ada beberapa kegiatan, tapi alhamdulillah sekarang sudah sangat dibantu lah sama anak-anak saya, sama murid-murid saya. Alhamdulillah. Jadi dari jenjang pendidikan formal sampai pendidikan pondok pun lengkap ya, lengkap. Bahkan universitas ya. Bahkan makam sudah kita sediakan sampai saat matinya. Mulai kelahiran kita buatkan klinik, kemudian sampai pemakaman kita sediakan semuanya. Ini kalau yang di Pondok Pesantren Sunsal ini terbagi di satu tempat atau ada di mana? Alhamdulillah ada beberapa daerah yang memang sudah milik kita. Kita asuhkan kepada ya putra-putri kita. Untuk yang lainnya yang bergabung dengan kita juga ada. Ada di Nguling, ada hampir di setiap daerah yang bergabung dengan kita. Jadi kita nggak kepingin disentralkan begitu, tapi mereka semuanya bisa berkembang bersama. Masya Allah Ustadz, ini Anda udah dapat informasi yang luar biasa, tapi masih penasaran Ustadz, pengen lihat langsung lokasi-lokasi dari Pondok Sunia Salafiyah ini Ustadz. Fadhal, boleh aja, tapi saya minta maaf nggak bisa keliling ya. Nemenin nanti biar anaknya yang nemenin. Masing-masing mana yang Anda ingin, Anda mau lihat yang ada di Keraton, nanti anaknya Husain, nanti kalau Anda mau melihat yang ada di Rangge, anak-anak Abu Bakar, yang lainnya, mereka bolehlah antum bisa tanya-tanya sama mereka, tapi yang jelas kita tinggal mendukung aja. Nanti akhbir ya Abdul Qadir, akhbir Husain waladi wa Abu Bakar, yurafikhum, akhbirhum yurafikhum. Siap.
Anak pamit lah. Ya, kirim salam sama teman-temannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Habib, ini sebelumnya minta maaf ganggu waktunya malam-malam. Ya, enggak apa-apa. Enggak terlalu malam. Tadi udah ketemu Habib Taufik buat diajak keliling pondok pesantren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Oke. Kita lihat Sebelum ya. jalan ini di depan bangunan apa, Habib? Ini kantor administrasi yayasan. Organisasi. Yayasan Suniah Salafiyah. Secara umum ya, meliputi pondok laki, perempuan dan lain-lain. Ini kantor keuangan pondok. Ini kantor Ustaz Taufik khusus. Oh, khusus. Ini kantor Ustaz Taufik. Tadi kan ditemui di sini. Iya, tadi ketemu di sini. Tapi ini semua sudah full terisi ya, Beb? Kalau yang ini gudang ini. Oh, ini gudang. Gudang untuk apa namanya? Stok jajan-jajan yang ada stok di barang. market ya, stok barang yang di sini. Ini toko kitab. Ini toko kitab. Pokoknya kegiatan belajar mengajar kebutuhannya semuanya di sini. Tulis Beb. Sampingnya ini masih tutup. Ini sebenarnya apa namanya? Mengelola air mineral ini buat minumnya anak-anak sehari-hari di sini, galon ini. Dan tidak beli, sudah gratis masuk ke biaya bulanan. Ini minimarket punya pondok. Ini dari depan umum, orang luar juga bisa beli dari sini. Cuma kalau anak pondok biasanya dari pintu dalam. Ini asrama pondok. Yang ini asrama, dipanggilnya gedung A, B, C, sampai ada F. Berapa gedung berarti itu? Ada 6, sekitar 6 ya, B, C, D, E, F. Nah ini kegiatan mutolaah wajib namanya. Jadi anak-anak itu kita buat ada jam dia harus belajar. Yaitu mulai jam 8.15 sampai 9.15. 1 jam? Ya, 1 jam sehari, setiap hari. Jadi seluruh santri kumpul di sini, Bu? Enggak, kita bagi 2. Ini yang anak yang lumayan besar-besar lah kelasnya. Yang kecil-kecil ada di sini. Gedung A yang atas. Gedung atas? Kumpulnya ini mereka per kelas masing-masing. Oh, kumpulnya per kelas? Ini sekolah kelompokan. Ini area yang harus dikosongin. Hanya digunakan untuk kegiatan sholat, wirid, dan lain-lain. Itu juga atas digunakan untuk anak-anak SMP. Oh, sampai atas, Bu? Anak-anak SMP mutolaah wajibnya di atas. Sebelum keluar, nama masjidnya apa, Bu? Nah, ini namanya Masjid Toha. Masjid Toha. Terinspirasi dari ada satu masjid di kota Sewun yang ada di Hadramut, Yaman. Ada namanya di situ Masjid Toha yang dibangun oleh Al-Habib Toha bin Umar Asgaf kalau tidak salah. Akses anak-anak jalan ke kelas ini pasti lewat sini. Di sini kita buat mading kecil untuk sekedar membaca ya. Oh, jadi ini bukan buat nggak boleh dibeliin parkir, Bu? Nah ini tidak boleh. Di situ ada lahan parkir untuk sepeda sama mobil. Sekarang kita jalan ke mana, Bu? Ini kita jalan ke asrama SMP. Asrama SMP. Asrama SMP. Ini asrama SMP ini. Asrama SMP. Kita nyebutnya gedung D. Gedung D, Bu. Nah, ini sama ini. Ini masih proses pembangunan. Semoga lancar ya. Amin. Semoga lancar. Ini tinggal sedikit ini lantai 2. Jadi ini baru digunakan lantai 1, Bu? Ya masih lantai 1. Ini satu Bangunan yang baru. kamar berapa siswa, Bu? Berapa santri? Kalau ini sekitar 24 kalau tidak salah. 24 santri. Tapi kita tidak pakai lemari. Jadi di kamar hanya ada kitab sama ranjang. Nah, kita tidak tidak boleh ada baju bersih ya. Bukan baju yang digantungan tetap ada. Cuma baju bersih hanya dari loker. Nanti ada kita tunjukkan ruang loker. Jadi khusus untuk baju-bajunya anak-anak. Kita mau lihat kamarnya langsung, Bu? Boleh, Bu? Boleh, silahkan. Ini kamar SMP dulu ya. Oke, kamar SMP. Ini asrama SMP soalnya. Ini asrama 3 tingkat, Bu? Bukan 3 tingkat ya, 3 tingkat. Untuk aktivitas di pondok start gimana, Bu? Kalau yang sekolah, sambil sekolah, SMP dan SMA, itu setengah 7. Mereka sudah mulai belajar itu. Setengah 7, taklim, belajar agama sampai sekitar setengah 10 atau jam 9, setengah 10.
Kemudian lanjut umum sampai jam 12. Oke. Berarti anak-anak bangun dari sebelum itu, Bu? Dari sebelum setengah Iya. 7? Jadi bangun subuh, setelah sholat subuh wirid, setelah wirid mereka wajib hizib atau membaca Al-Quran. Jadi ada satu ketuanya gitu, kita tunjuk dari anak yang sudah besar ya. Kemudian nyemak ngajinya satu persatu, 1 juz setiap hari. Oh, setiap hari 1 juz, Bu? Setiap hari 1 juz per kelompok. Per kelompok? Jadi disemak dari situ juga ketahuan anak yang kurang lancar ngajinya baru bisa ditambal. Kalau di pondok ini jenjang SMA mungkin, Bu? Ya Pak? Jenjang pendidikannya SMA atau? Jadi kita bedakan ada anak yang cuma ilmu agama, enggak. Daftarnya cuma memang pondok, mungkin sudah lulus SMP. Oh iya. Atau cuma paketan SMP-nya. Ada yang memang daftarnya sama sekolah. Itu bedaan pondok sama SMP. Jadi kadang-kadang juga kecil-kecil juga yang pondok. Tapi orang tuanya enggak berkeinginan anaknya untuk sekolah. Cuma fokus apa? Pendidikan. Ini Ghurfatul Mardo atau sebutannya kamar sakit. Sini ada yang kerja, Pak Mantrinya ya atau Pak dokternya yang di sana. Menjaga UKS, Bu? Menjaga UKS pagi sampai sore. Ini kantor HS. Assalamualaikum. Ini kantor HS ini bisa dikatakan kayak OSIS gitu kalau di sekolah. Jadi di pondok disebutnya HS, Hasanah Salaf. Hasanah Salaf. Jadi organisasi santri kreatif apa namanya, misalnya yang kalau ada yang ngadakan acara lomba-lomba semuanya mereka. Panitianya, Bu? Pengurus sudah nggak ikut apa-apa. Ini kamar sakit ini. Jadi kalau anak periksa di sana sudah dipastikan sakit harus istirahat masuk lagi. Besar, Bu? Besar ya. Ini kalau akses ke sini ada jam-jam khusus atau? Iya betul. Dibuka ditutupnya ada jam-jam khusus. Umumnya pagi sama sore karena jam mandi. Mungkin mereka butuh baju yang bersih ya. Jadi seluruh santri mau SMP atau pondok di sini, Bu? Di sini. Nah ini yang pondok. Ini yang pondok. SMP di bawah. Tapi tempatnya seperti ini, Bu? Hampir sama lah. Kalau mereka ini anak-anak yang kelasnya sudah agak hampir lulus, jadi mereka dikasih kebebasan mutolaan harus di masjid karena mungkin sebagian tidak bisa kalau ramai. Jadi ada yang di depan kamar. Ini kafe ala pondok lah ya. Karena ini jam mutolaah jadi kafenya tutup. Betul, Kafenya masih tutup ini. Jam kegiatan semuanya tutup. Berarti ini untuk masyarakat umum luar nggak bisa belajar di sini, Bu? Nggak bisa. Khusus Ini santri? khusus anak pondok. Oh, khusus anak-anak pondok. Kalau tamu masih kadang-kadang masuk. Ini kantin. Sebelum makan harus tapping. Untuk ngambil itu harus apa namanya? Jadi tapping KTS tanda bahwa dia ngambil. Jadi nanti bahkan orang tuanya bisa ngecek sehari kok cuma makan sekali. Oh, ada kartunya, Beb? Ada kartunya. Integrasi online, Ini Beb? seperti ini. Mungkin ini ada beberapa anak yang makan bisa kita lihat. Bangunannya sederhana tapi ya alhamdulillah. Boleh lihat tappingnya? Coba tapping. Seperti itu ya. Kalau mau makan harus terus. Baru boleh ngambil. Itu statusnya makan 2 kali, Bu? Kalau makan 2 kali tidak bisa, harus sekali. Jatahnya sehari 3 kali, makan pagi ya sekali, siang sekali. Kalau makan ngetep ini boleh dibekelin ya, Bu? Ntar makan di mana gitu, di luar? Ya, yang jelas tidak boleh di kamar. Oke. Boleh di depan kamar boleh. Boleh di kantin, boleh di depan kamar. Kalau di dalam kamar tidak boleh. Nggak boleh. Dibungkus boleh nggak, Bu? Dibungkus boleh. Boleh. Beberapa anak dibungkus yang malam dibungkus untuk sahur karena dia mau puasa. Nah, ini kayaknya kita udah hampir seluruh tempat sudah didatangi, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, Anda juga tadi udah di arahan Habib Taufik untuk ke Pondok Sumsal yang tahfiz, Sumsal 2. Yang ada di Ranggen ya? Betul, Beb. Tadi Habib Abu Bakar yang ngarahin, Beb. Kakak saya itu ya. Kebetulan Anda nggak punya kontaknya, Beb. Boleh nggak telepon, Beb? Boleh. Halo, assalamualaikum. Hai Abu Bakar.
Ini ada dari Nabawi TV ya. Nabawi TV. Dari Nabawi TV Pondok Sanad ini mau ketemu antum. Katanya sih mau ngeliat pondok tahfidz Sunia Salafi yang ada di Rangge. Kapan? Besok pagi. Besok pagi. Siap. Besok pagi insya Allah. Nanti biar hubungan sama antum sendiri ya makin. Assalamualaikum. Apa Habib ini udah ditemenin jalan-jalan, maaf juga udah ganggu waktunya Habib. Kita sebenarnya senang juga ya karena bisa memperkenalkan Pondok Sunia Salafiyah ke orang luar. Biar lebih terbuka aja, biar semua orang tahu. Oke. Habib, Ana pamit dulu Habib. Langsung ini ya. Mau istirahat. Mau nginep di sini aja. Nginep di sini aja. Nggak Habib. Ya, tempat penginapan aja Habib. Ya akhir. Ana pamit dulu Habib. Ketemu lagi insya Allah. Aduh, bener nggak ini? Pondok Pesantren Sumsal 2. Wah, sebentar. Ada santri nih. Assalamualaikum. Mau nanya, ini bener nggak Pondok Pesantren Sumsal? Iya Bener? benar. Oh benar. Kalau Habib Abu Bakar ada? Ada di sana. Di sana? Iya. Oke deh. Apa nih lagi ini ya, lagi apa? Senggang. Udah, saya ke sana dulu. Assalamualaikum. Nah, ada telepon masuk. Assalamualaikum. Iya Beb, ini udah di Sumsal 2 Beb. Sumsal Tahfiz. Oke, siap. Lurus terus dari masjid ada rumah kayu ya Beb. Oh iya, Anda ada lihat antum Beb. Siap. Siap Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kurang ajar, ini syarat nomor 2. Sekarang kita ketemu terus dengan Habib. Tapi lagi belajar, jadi kita 5. Ya, dan seterusnya begitulah pokoknya. Assalamualaikum Ya. Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari mana? Dari tadi Beb. Nggak Beb, Ana diminta Habib Taufik buat ke Sumsal Tahfiz, buat keliling-keliling pondok Habib. Tapi kayaknya antum lagi sibuk Habib. Oh iya. Saya tadi malam juga dikabari sama Abdul Taufik dari Nabawi TV ya. Betul Habib. Oh iya, silakan duduk sebentar. Saya selesaikan sebentar ya. Boleh ikut Habib? Boleh, silakan. Oke, ya. Jadi insya Allah pembahasan selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolak ya. Habib, ini Pondok Pesantren Sumsal cabang yang kedua ya Bu? Iya, jadi ini adalah Pondok Pesantren Sumsal yang memang dibangun dari nol oleh Sumsal. Tapi untuk pondok di sini memang untuk yang laki dikhususkan untuk tahfidz. Jadi yang di sini wajib ngafalin Quran. Oh, di sini untuk tahfiz Habib? Di sini putra aja atau ada putri juga? Soalnya yang tadi kelihatan Anda tadi nyapa di situ putra aja Bu? Iya, betul. Kalau di sini memang putra-putri ada. Oh, ada putra-putri. Putra-putri ada, cuman yang memang khusus untuk untuk tahfidz ada di putranya aja, untuk putri enggak. Putri mah ada SMK, ada pondok, yang lainnya. Boleh nggak saya muter-muter keliling pondok sini? Oh ayo, silahkan. Boleh Bu? Oke, sama Al-Fakir saya tunggu. Boleh Bu? Boleh. Habib, ini bangunan kayaknya masih asri banget Habib. Ini selesai dibangun tahun berapa Habib? Alhamdulillah ya, proses pembangunan ini ya berlangsung cepat. Sebenarnya kita ini dapat tanah besar, cuman karena waktu itu untuk tahfidz, untuk ngafalin Quran keraton nggak bisa fokus karena terlalu banyak juga. Sedangkan menghafalkan Quran ini perlu tempat khusus, akhirnya dibuatlah tempat untuk menghafalkan Quran untuk laki-laki khusus. Ya kita buat nggak besar untuk laki-laki, kita buat hanya ya secukupnya buat 50-60 orang lah. Kita buat pondok putri yang kita besarkan. Pantas di sebelah sini ada bangunan, cuma di belakang Habib. Iya, kalau mau dilihat ada gedung di situ 3 lantai. Ini bagian belakangnya ini pondok putri. Oh jadi ini pondok putri Habib? Pondok putri. Oh. Pondok Boleh, putranya nanti mampir ya Habib? Boleh. Boleh. Tapi jangan lihat orangnya ya. Siap Habib, udah jelas Habib. Alhamdulillah. Oh, ini masjid
Namanya apa Masjid Habib? Ini Masjid Basyekh. Ini Masjid Basyekh. Iya. Ya, ini semua di sini dibangun dari tahun 2016 akhir. 2016 akhir. Ya, 2016 lah, 2016 atau 2015 akhir. Selesai waktu itu tahun 2017. Tapi ya selesai ya belum sebagus total seperti ini. Tahun 2017-an. Ini namanya Masjid Basyekh. Masjid Basyekh. Ada histori kenapa dinamain Masjid Basyekh nggak, Habib? Ya, jadi ceritanya saat pembangunan ada tamu juga saat itu datang, namanya Syekh Abdurrahman Basyekh. Nah, dia ini kebetulan dari Saudi. Beliau ingin membuat masjid. Ingin membuat masjid, akhirnya diarahkan di sini dan dinamakanlah Masjid Basyekh, diniatkan untuk ayahnya. Untuk ayahnya. Dan selesai dan bisa terus terpakai ya, Habib. Alhamdulillah. Dan kalau di daerah sini tuh sebenarnya nggak ada masjid. Kalau ada masjid itu jauh, sekitar 300 meteran. Jadi kalau mau Jumatan, mau sholat Jumat, orang-orang dari sini susah. Ini dibuat masjid memang di sini supaya orang-orang juga bisa sholat di sini dan didirikan sholat Jumat ada di sini. Selain buat anak-anak menghafal Quran, juga dipakai oleh warga sekitar. Betul, kita bawa manfaat untuk semuanya, semua, barokah. Ini berarti tempat wudhu sekaligus kamar mandi ya, Bib? Ya, ini tempat wudhu sekaligus kamar mandi masjid. Jadi orang-orang luar pun bisa menggunakan kamar mandi juga ada di dalam sana. Kalau ini kamar mandi santri. Oh, kamar mandi santri? Ada dua lantai. Terpisah, Bib? Terpisah kita buat karena santri kan banyak. Kalau kamar mandi cuma 5 nggak cukup. Dan kalau campur sama orang luar takutnya kenapa-napa. Privacy ya, Bib, kamar mandi? Iya. Ini berarti ke atas langsung ke asrama santri ya, Bib? Betul, kamar santri. Ada 2 kamar aja tapi. Habib, Ana mau nanya Habib sebentar. Oke. Ini ada tempelan kosakata bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, Habib. Oh iya. Kenapa ada di sini, Habib? Ya, jadi kita memang di sini kita wajibin bahasa Arab ya, supaya untuk santri lebih gampang mengingat kosakata. Kita tempel kosakata sehari-hari ada di beberapa tempat yang berkaitan dengan tempat tersebut. Kamar mandi atau ini daerah kamar, lalu lalang orang. Di sini ada list, lompongan apa itu. Laundryku datang. Iya, jadi karena di sini tempat ngambil laundry juga. Oh, tempat ngambil laundry. Oh, jadi di sini ada fasilitas laundry, Habib? Iya, jadi pondok ini fasilitas laundry dan makan sehari 3 kali. Jadi santri menghafal Quran itu lebih nyaman ya, Habib? Betul. Karena nggak harus ngurusin baju, jadi laundry di fasilitasi. Iya. Wajib, Habib. Jadi lebih fokus gitu, Habib, menghafal Qurannya. Insya Allah. Siap, Habib. Boleh ke atas, Habib? Ayo. Assalamualaikum. Ya. Nah, kayaknya lagi bersih-bersih, Habib. Iya, jadi memang lagi jam santai. Lagi jam santai. Jam santai dan ya inilah kondisi kamar. Memang kita pakai ranjang. Kita fasilitasin ranjang semuanya. Habib, ini di pondok ini satu kamarnya diisi berapa santri, Habib? Di sini satu kamar kurang lebih 30 orang. Satu kamar 30? 30 sampai 35 maksimal. Jadi memang kita buat nggak untuk orang banyak. Tapi kepala daya sekarang karena permintaan yang masuk pondok sini banyak jadi overload. Jadi mau nggak mau kita harus menyediakan tempat lagi untuk lagi. Alhamdulillah di depan kita ini baru dapat tanah beli ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan bangun asrama dan kelas untuk santri laki-laki tahfidz ya. Insya Allah. Makan di sini. Jadi setiap 2 minggu sekali hari Rabu di sini ada pengajian. Di sini pengajian yang ngisi Habib Taufik juga saya. Setiap hari Rabu? Setiap hari Rabu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? Nah, biasanya kalau di sini buat perempuan misalnya duduk. Jadi kita pakai satir, sini buat perempuan duduk. Yang laki-laki di dalam? Yang laki-laki di dalam masjid. Bib, tadi antum bilang mau ada perluasan. Jangan-jangan itu, Bib, tanahnya, Bib? Iya, yang itu. Betul. Oh, betul, Bib? Betul, yang kelihatan ada paving-paving itu gempok. Itu akan dibangun pondok perkembangan, Bib? Iya, perkembangan Pondok Putra Tahfidz. Itu luasnya berapa, Bib? Itu insya Allah kurang lebih, saya agak lupa, kurang lebih sekitar 2.200 meter. 2.200 meter? Ya, persegi. Persegi? Kira-kira akan diisi apa, Bib, bangunan ini? Ya, karena kita melihat kebutuhan saat ini, kita belum ada kelas, mengingat santri juga makin banyak sekarang, kita butuh kelas. Kalau kemarin-kemarin mungkin cukup ada di masjid.
Cuman kalau sekarang dan kedepannya bakalnya kita butuh kelas dan kita bangun asrama lagi. Insya Allah. Jadi semakin nyaman para penghafal Qurannya. Betul, insya Allah. Beb, ini di belakang saya ini masih penasaran Habib, bangunan Pondok Putri. Iya betul, ini bagian belakang Pondok Putri. Boleh ke sana Habib? Ayo. Oke, siap. Habib, ini kalau setiap sore emang santri waktunya istirahat ya gitu? Ya, jadi memang kalau sore itu biasanya kalau habis sholat asar biasanya langsung mandi. Kemudian jam 5 kumpul di Masjid Rawha. Cuman kebetulan sekarang ini lagi hari Selasa. Jadi tadi habis sholat asar kita langsung ada kegiatan hadroh pasaudan. Mandinya ditunda setelah hadroh. Jadi sekarang ini lagi jam-jam santai. Santai. Assalamualaikum. Habib, ini juga ada apa ini Beb sebenarnya Beb? Bangunan kayak pompa air apa? Iya, Beb? kalau ini sumber ya. Oh, Jadi sumber. kita ngebor, keluar air sini tesis. Coba dibuka airnya nih. Bisa dikeluarin nggak? Jadi ini juga bisa orang-orang kampung untuk ngambil sini dan kualitas airnya bagus sekali, ini jernih. Kita pernah ngecek ada di tempat ini sangat layak sekali untuk diminum. Dari laboratorium. Iya, Bisa langsung diminum? bisa. Saya sendiri pun, Habib Taufik sendiri pun kalau minum dari sini juga lebih segar. Lebih segar. Ya, walaupun orang kampung sebagian juga ngambil. Ya. Dan ini yang kita lihat ada di samping ini, bangunan 3 lantai ini. Ini baru jadi beberapa bulan yang lalu. Oh, ini baru jadi Beb? Baru jadi beberapa bulan yang lalu, 100% ya. Baru jadi beberapa bulan lalu. Tapi udah ditempatin Beb? Udah, karena kita nggak muat lagi. Karena jadi kemarin tuh numpuk-numpuk. Begitu ini selesai langsung kita bagi lagi. Masya Allah. Nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beb, ini jadi kita mau masuk ke dalam Beb? Iya, kita masuk dalam biar kita lihat dalamnya kayak apa. Ini kalau misal pengantaran santri sampai sini aja Beb? Iya, Orang tua nggak boleh masuk? nggak boleh, harus berhenti di sini dan Berhenti harus sini. lapor sama satpam. Di depan situ ada pos Jadi di dalam satpamnya. tuh benar-benar steril ya Beb? Harus steril laki. Bahkan guru laki pun maksimal nyampe ada di samping masjid ini. Bentar lagi kita masuk. Sampai maksimal situ Beb? Iya. Oke, siap Beb. Iya. Ini masjid sekaligus musola. Kalau nama masjidnya ini apa Beb? Kalau tadi kan Masjid Basyrah. Basyekh. Basyekh. Heeh. Oke, kalau ini Kalau apa Beb? ini sebenarnya masjid sekaligus musola sih ya. Karena Oke. kan tempat perempuan supaya mohon maaf yang lagi mens supaya bisa masuk. Karena kalau masjid kan dilarang. Jadi sebagian kita buat musola di dalam, sebagian lagi masjid. Masjidnya namanya Masjid Rugoyah. Masjid Rugoyah. Masjid Rugoyah. Artinya apa Beb? Masjid Rugoyah itu nama ibu dari Habib Taufik. Di Habib Taufik yang bangun ini diniatkan untuk ibunya supaya terus amal jariahnya nyampe. Kalau ini kita lihat, nah itu ada 2 gedung. Ini semuanya untuk santri, kelas dan asrama. Kelas dan asrama. Dan ini nanti masih besar kan ini tanah kita. Nanti kita akan bangun nanti asrama, kelas. Oh, selanjutnya ada pembangunan asrama Beb? Iya, mau nggak mau karena ini sekarang pun udah perluasan masih penuh Masih lagi. perlu lagi ya? Iya. Oke, Beb. Habib, itu di pojok sana ada bangunan kaca Habib. Isinya ada barang-barang itu apa Beb? Iya, jadi karena kan perempuan terbatas tempatnya, nggak bisa keluar-keluar juga seperti laki. Ya kita penuhi fasilitas dan kebutuhan santri ada di santriwati, ada di dalam. Jadi ini minimarket Beb? Jadi ini adalah minimarket untuk santri sini. Mungkin kalau mau jajan, mau beli sabun atau apapun kita sediain. Dan kita buat setting seperti ini supaya ya selain rapi juga anak-anak senang. Sana Gitu. Beb. Bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari juga Beb? Ya beginilah tampak dari market santriwati Lengkap perempuan. dari kebutuhan pribadi sampai cemil-cemilan juga Iya, ada. supaya anak di pondok ini juga betah, nggak merasa ada yang kurang atau apapun. Jadi kita penuhin kebutuhannya. Jadi ke tempat makan di luar Beb? Tempat makan di luar. Kalau itu apa Beb? Itu sebenarnya mini warung gitu ya, kayak mini cafe atau warung gitu. Oh, mini cafe. Mau ngopi-ngopi atau beli jus atau apa, kita sediain juga di situ. Jadi bukan hanya market. Kantin gitu Beb? Jadi iya, kantin itu. Sampai ada tempat kopi, luar biasa. Alhamdulillah. Beb, ini juga ada unggas-unggas, emang sengaja dipelihara Beb? Iya,
Ini kita pelihara ada di pondok karena memang juga Habib Taufik itu juga gemar dengan hewan-hewan ya, gitu ya? ayam dan yang lain. Kalau mau di Pondok Keraton banyak sekali. Wah. Wih, ini kita udah jalan-jalan ke Pondok Pesantren Sunsal di Keraton, Pondok Pesantren Sunsal 2 Tahfiz, Pondok Pesantren Sunsal Putri. Ada satu pertanyaan Habib. Gimana cara masuk pondoknya Habib? Oh iya, pertanyaan mewakili orang banyak ini ya. Iya betul Habib. Jadi kita untuk pendaftaran pondok memang kita buka lewat jalur online juga supaya lebih gampang. Ada orang, online, jadi supaya orang nggak jauh-jauh datang ke sini. Bisa dibuka di link psb.sunsal.net. psb.sunsal.net. Nah, ada di sini nih. Atau bisa link di deskripsi. Itu selanjutnya prosesnya gimana, Bib? Pendaftaran. Ya, jadi nanti di situ ada pilihan. Di situ ada pilihan list mau masuk di Pondok Tahfiz atau masuk di Pondok Keraton atau mau juga sekaligus sekolah umumnya SMP. Karena kita kan ada SMP, SMA. Ya, nanti di situ keluar semuanya. Tinggal pilih, Bib. Tinggal pilih aja sekaligus ada rincian biaya, uang masuk, semuanya. Fasilitas itu semua, Bib. Semuanya ada di Semuanya situ, keterangannya. Kontak person juga ada. Siapa Bib? Ntar Anda pengen daftar cuman kayaknya harus lanjut perjalanan. Ini mau jalan-jalan ke pondok-pondok pesantren lainnya, Bib. Setelah perjalanan pun nggak apa-apa, saya tunggu. Doain aja Bib, kalau punya anak bisa ikut pondok juga di sini. Insya Allah, mudah-mudahan. Yang Kami penting juga- jadi anak soleh, insya Allah. Amin. Bib, itu sedikit Habib mungkin sebelum saya pulang nih Habib. Nasihat buat yang mau mondok Habib. Atau apa kata semangat lah gitu Bib. Jadi untuk mondok itu sebetulnya yang diperlukan itu bukan hanya kepintaran atau kecerdasan saja, tapi juga niat yang benar. Niat dalam mondok ini mencari ilmu untuk apa sih? Ya, yang harus kita tanamkan adalah niat untuk supaya lebih dekat dengan Rasulullah dan dekat dengan Allah. Jadi kalaupun hanya pintar tapi nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah, apa gunanya kita mondok seperti itu? Alhamdulillah Habib, ini kita udah dari semalam diajak muter-muter, kayaknya Ana udah mengganggu waktu antum Habib. Alhamdulillah, senang kita kedatangan tamu. Alhamdulillah. Habib minta doanya juga sekarang, Ana juga mau izin pamit mau ke tempat selanjutnya Habib. Oh ya, ke mana? Keliling-keliling ya? Ke Malang Habib. Wih, ke Malang ya, Malang. Masya Allah. Full in dari hall. Full dari Surabaya nih rangkaian, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Minta doanya juga Habib buat teman-temanku juga. Mudah-mudahan manfaat semua Amin, untuk amin. kru Nabawi TV atau dengan Mas Mirdas ya. Mirdas. Mudah-mudahan semuanya dikasih sehat walafiat. Selamat dalam perjalanan pulang pergi insya Allah. Habib, pamit dulu Habib. Ya, Her. Hati. Nah, kita udah jalan-jalan Pondok Sunsal 2 dan juga kita udah jalan-jalan ke Pondok Pesantren Sunsal dan dengan seluruh pondoknya udah kita tahu dan kita juga jelahi ke sana dan kita akan masuk ke tempat berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, alhamdulillah ada beberapa bulan ini kita bikin studio di dekat kamar saya. Kita berharap ada podcast yang benar-benar mengedukasi. Juga ada 3 segmen di podcast kita itu. Ada yang kita ngobrol dengan para asatid, ada juga yang saya jawab pertanyaan dari netizen